Kalau kita beli saham dengan kepemilikan kurang dari 20%, maka kita masuk dalam kategori investor minoritas. Kita tidak punya pengaruh dan tidak punya kendali signifikan pada perusahaan atau rapat umum pemegang saham. Namun pada saat perusahaan untung, kita bisa dapat pembagian keuntungan yang disebut dengan dividen. Biasanya yang termasuk dalam kategori ini adalah investor retail atau investor individu. Kalau kita beli saham lebih dari 20% dan atau sampai 50%, maka kita masuk dalam kategori investor mayoritas. Kita punya pengaruh signifikan dan biasa memiliki representatif seperti dewan direksi pada perusahaan yang kita invest. Ini juga biasa disebut dengan associate. Saat perusahaan untung, investor dapat memperoleh dividen. Secara teknis, biasanya juga keuntungan ini dicatat sebagai net income atau laba bersih associate. Biasanya termasuk di sini adalah investor besar atau investor korporat. Kalau kita beli saham lebih dari 50%, maka kita bisa punya kontrol penuh terhadap perusahaan. Perusahaan tempat kita berinvestasi jadi anak perusahaan, dan kita adalah induk perusahaannya. Investasi ini juga dapat disebut pengambil alihan atau akuisisi, sehingga pelaporan keuangannya dikonsolidasi menjadi satu. Biasanya termasuk di sini adalah investor korporat. Saat untung, itu menjadi bagian kita atau net income bagi kita.